so motherfucking designer right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys in the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku. Hari ini kita akan belajar tentang access control list. Di sini saya telah membuat topologinya dan saya akan melakukan konfigurasi mode tracking dulu pada switch nih. Kita bisa masuk switch 1, kita bisa enable conft, lalu kita bisa masuk pada interface FA0/1, lalu switch port mode terang ya teman-teman. Lalu kita bisa di X, lalu masuk pada VLAN ke-10, VLAN yang ke-20, dan VLAN yang ke-30. Lalu kita bisa di X, kita bisa ketikkan interface range ini FA02 sampai ke 3 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode access, lalu switch port access VLAN 10 ya teman-teman. Lalu kita bisa di exit, kita masukin yang ke arah 20, yaitu berarti 4 sampai ke 5. Kita switch port mode access, switch port access VLAN 20, kita exit, lalu kita masukin yang ke arah 30, yaitu 6 sampai ke 7. 6 sampai 7, lalu kita bisa switch port mode access, switch port access VLAN 30, lalu kita bisa ketikkan do show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada router. Kita bisa masuk router ke 1. Nah, di sini kita bisa power off teman-teman. Lalu kita bisa masukin yang ini nih, NM1FETX ya teman-teman. Kita masukin lalu nyalain lagi. Di sini biasanya booting. Untuk menunggu bootingnya saya akan lakuin juga untuk ke router 2 nih. Kita masukin ya. Nah, kalau misalnya ini masih nyala, ini nggak akan bisa ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa ke router 1 lagi. Kita bisa masuk pada ini nih, enable, lalu conft, lalu IP. Oh ini ya teman-teman, interface dulu, interface FA0/1, lalu IP addressnya adalah 20.255.255.255.0 no shutdown nih teman-teman. Lalu kita masuk pada interface yang FA00, lalu IP addressnya kita masukin, yaitu berarti 10, lalu no shutdown ya teman-teman. Lanjut kita bisa ke ini nih, sub interface ya teman-teman. Kita bisa ketikkan interface FA01.10 untuk VLAN 10, lalu kita bisa ketikkan encapsulation.1Q 10 untuk VLAN ke 10. Lalu kita bisa ketikkan IP address-nya adalah 192.168.10
titik 1 255 255 255 titik 0 ya. Kita lakukan juga untuk yang ke server maaf teman-teman, VLAN 20 dan 30 nya ya. Lalu kita bisa masukkan IP dan gateway di masing-masing PC-nya ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita coba masuk ke router 2 ya teman-teman. Kita bisa di end saja. Lalu kita bisa enable conft. Lalu kita masuk pada interface FA00 dulu nih. FA0/0. Lalu IP addressnya adalah 10.10.10.2 ya teman-teman. Lalu masukkan subnet masknya itu 255.0. Lalu no shutdown. Kita bisa masukin interface FA0/1. Lalu IP addressnya adalah 192.168 1.1.255.255.255 titik 0 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan no shutdown. Nah, ketika kita di router 1 itu kan kita menggunakan IP yang statik. Nah, di router 2 ini saya akan menggunakan yang DHCP saja. Kita bisa exit, lalu kita bisa ketikkan IP DHCP full server ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan networknya adalah berarti yang 192.168 1.0.255.255.255.0. Lalu kita masukin default routernya adalah 192.168.1.1 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan DNS min servernya adalah 888. Lalu kita bisa masuk pada switch kedua ya teman-teman. Kita bisa konfigurasi tracking sama seperti yang switch 1. Lalu kita bisa dipercepat, lalu kita masuk ke server, desktop, IP configuration, kita pilih yang DHCP, lakuin untuk semua server ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi ini nih OSPF. Nah, kita bisa masuk pada router ke 1. Kita bisa ketikkan ini nih. Router OSPF 1 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan networknya itu kan berarti yang 10.10.1 dulu nih, berarti 10.10.0. lalu wildcardnya adalah 00255, lalu areanya adalah 0. Nah, di sini spasinya kita kurangin, lalu lakuin juga untuk yang ke 20.1, berarti networknya adalah 20.0. lalu kita bisa masukin juga yang untuk ke ini nih VLAN 10, berarti 192.168.10.0, lalu 168 yang 20.0 ke VLAN 20,
lalu ke VLAN 30 yaitu 30.0 ya teman-teman. Kita bisa coba do show IP route. Lalu di sini kita bisa masuk pada router kedua nih. Kita bisa exit, lalu router OSPF 1. Lalu kita bisa ketikkan networknya adalah berarti yang 10.10.2 yaitu 10.10.0, lalu wildcardnya di 000.255 ya teman-teman, areanya 0. Di sini saya akan coba cek dulu. Oke teman-teman, benar. Lalu kita bisa masukin untuk yang ke arah ini nih, yang ini ya, 192.168 yang ini. Sini kita bisa masukin itu berarti 192.168.1.0. lalu kita bisa ketikkan do show IP route. Oke, di sini sudah ada untuk VLAN 10 sampai 30. Kita bisa dipercepat. Lalu kita akan uji dari PC 1 ke server 1. Kita coba, kita ulangin. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Di sini saya akan jelaskan dulu tentang ACL atau Access Control List. Nah, jadi ACL ini sama seperti firewall, yaitu untuk memblokir atau mengizinkan sebuah paket yang akan dikirim. Nah, ACL ini terdapat dua jenis, ada yang standar dan extended. Di sini saya akan menggunakan yang standar, yang dimana agar si VLAN 30 ini tidak bisa ping ke server yang ini nih. Ya, yang hanya bisa itu hanya 10 dan 20. Kita bisa masuk ke router 2-nya. Kita di sini bisa di exit. Lalu kita bisa ketikkan access main list. Lalu kasih tanda tanya ya teman-teman, tapi di sini saya kelebihan L tanda tanya. Di sini terdapat angka ya teman-teman. Di sini saya akan pilih satu saja. Lalu tanda tanya lagi. Di sini terdapat 3 opsi, ada deny, permit, and remark. Nah, deny ini untuk yang diblokir, sedangkan permit itu yang diizinkan. Di sini saya akan ketikkan deny lalu tanda tanya. Di sini ada ABCD, any, dan juga host. Nah, untuk ABCD ini berarti memblokir satu network. Contohnya mau blokir VLAN 30. Berarti kita tulisnya 30.0 teman-teman. Dan berarti untuk VLAN 10 dan 20 itu tidak terblokir. Nah, sedangkan host ini itu yang hanya satu saja, misal PC 4 yang mau diblokir berarti PC 4 yang nggak bisa, dan any ini yang untuk mengizinkan seperti tadi VLAN 10 dan 20 yang diizinkan, sedangkan 30 tuh enggak. Nah, langsung saja kita bisa masukin nih network dari si VLAN 30 nya, yaitu network dari yang mau kita blokir ya teman-teman, yaitu 30.0. Lalu kita bisa masukin wildcardnya berarti 00,255 nih teman-teman. Sini saya spasinya hapus saja. Lalu kita bisa ketikkan do show access list ya. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi yang in dan out. Nah, tadi kan kita sudah konfigurasi yang deny ini, yaitu yang blokir. Sekarang kita akan konfigurasi yang untuk diizinkan atau yang any. Nah, kita bisa masuk lagi ke access main list. Berarti 1 kita ketik permit, kita ketik any karena yang VLAN 10 dan 20 yang diizinkan. Lalu di sini saya jelaskan dulu ya teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, kalau kita tuh sebenarnya ada ngelakuin dua konfigurasi, di mana konfigurasi blokir untuk VLAN 30 dan konfigurasi diizinkan untuk VLAN 10 dan 20, yang dimana konfigurasi itu adalah permit any. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi yang direction control list, maksudnya adalah mau memblokir paket dari VLAN 30 ke server. Contohnya misal dari PC 6 mau ke server 1 ya teman-teman, ke server 2, maka mereka itu akan melewati router 1 karena terhubungnya dengan router 1. Router 1 itu akan mengirimkan paket ke router 2. Pada router 2 itu nanti akan memilih nih teman-teman, kira-kira paketnya itu mau diblokir di mana, apakah di FA00 atau FA01. Kita bisa buka routernya lagi. Di sini saya akan coba masuk dengan yang FA01 ya teman-teman. Lalu IP access min group 1, lalu tanda tanya. Di sini terdapat in dan out, dimana in itu artinya menerima, sedangkan out adalah keluar atau di blok. Di sini saya mau blok, maka saya akan pilih yang out. Lalu kita bisa pengujian ya teman-teman, kita percepat saja. Misal dari PC ke-5 ke PC yang server 2. Di sini akan langsung gagal ya teman-teman. Nah, kita bisa coba dari PC ke-3 ke PC 2 contoh. Nah, di sini dari VLAN 20 ke server sudah bisa ya teman-teman. Jadi tadi itu kenapa gagal? Karena di sini saya salah menulis. Harusnya access main list 1 permit any, saya tulisnya itu permit gitu teman-teman. Kita kan sudah konfigurasi yang FA01. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk FA00. Di sini yang ini IP access main group 1 out, kita kasih no, kita hapus saja dulu. Lalu kita bisa ketikkan do show access main list ya teman-teman. Nah, di sini masih terdapat ya teman-teman, meskipun kita sudah diilangin sebenarnya direction ini, maka VLAN 30 ini nantinya akan tetap bisa ping ke server teman-teman. Langsung saja kita bisa coba uji ya teman-teman. Di sini misal dari PC 6 ke PC server 2. Nah, di sini maka langsung bisa ya teman-teman, kita bisa ke router 2-nya lagi. Lalu kita bisa konfigurasi yang ini lagi ya, yang IP access group 1 out. Lalu kita bisa coba uji. Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke router 2. Kita di sini akan konfigurasi langsung, yaitu interface FA 0/0 ya teman-teman. Lalu IP access, kita kurang IP access min group 1 yang in ya teman-teman. Lalu kita bisa ini coba kita percepat dulu. Kita bisa nih, misal dari PC 6 ke router. Nah, maka dia secara otomatis akan gagal teman-teman, karena di blok ya. Nah, jadi ketika router 2 ini nggak bisa saling ping, maka ke server ini juga nggak akan bisa teman-teman. Nah, kalian sadar nggak kalau dari tadi saya konfigurasi hanya di router 2. Nah, karena router 1 nantinya akan yang diblokir. Nah, nanti dimana paket yang dikirim itu ke server, nantinya di router 2 itu juga akan memblokir. Kalau misalnya diblokir di router 1, maka nanti router 1 nggak akan bisa juga ping ke VLAN 30-nya. Kita bisa ke router 2, kita bisa ketik yang ini ya, no IP access in. Lalu kita bisa ke router 1,
kita bisa ketikkan nconf_t, lalu karena yang di blok adalah VLAN 30, maka kita akan masuk ke interface-nya dulu, yaitu interface fa0/1.30 nih, itu sub interface-nya. Lalu kita bisa ketikkan IP access group 1 ini ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan lagi yang ini menjadi no IP access group 1 in. Nah, lanjut, kita nanti di sini itu nggak akan bisa ke ping ke VLAN 30-nya nih teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas pada materi terakhir, yaitu tentang sequence number ACL. Jadi nantinya di mana PC2 ini nggak akan bisa ping ke servernya. Nah, langsung saja kita bisa ke router 2, lalu kita bisa exit, lalu kita bisa akses list 1 Denny, yaitu 192.168.10.3 nih teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan lagi do show access min list ya teman-teman. Nah, di sini terdapat urutan ya teman-teman. Nah, di sini ini saya tulis IP dari PC-nya, karena yang mau tidak bisa kan ada PC2, saya pakainya PC2 IP-nya ya. Nah, kita akan coba uji dari si server 2 ke PC2 atau selanjutnya ya. Nah, di sini masih successful ya teman-teman, karena sebenarnya ACL itu membacanya adalah dari atas ke bawah, dan pada sequence ini masih ada yang 20 ya, yang premit ini. Nah, terus yang di Denny itu adalah 30. Nah, kalau 30 ini tidak akan terbaca karena sudah diizinkan terlebih dahulu, sehingga meskipun PC sudah dikonfigurasi blokir, tetap saja masih bisa ping ke server. Jadi solusinya yang benar adalah memindahkan si rulernya ini agar Denny-nya itu di atasnya 20 nih teman-teman. Yaitu kita bisa digantinya, contohnya adalah 11. Nih, langsung saja kita bisa ketikkan IP access list standar ya teman-teman. Standar, tanda tanya, di sini terdapat angka, kita bisa ketik 1 saja. Lalu nomor 30, no 30 ya teman-teman. Lalu 11 Denny host, kita masukin IP-nya yaitu 192.168.10.3 IP dari PC2. Lalu kita coba ketikkan lagi do show access min list nih teman-teman. Di sini sudah berubah menjadi 11 dan sudah di atasnya premit nih. Nah, langsung saja kita bisa uji coba. Sebelumnya kita percepat dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba dari PC2 ke server 2. Nah, ini otomatis akan terblokir ya teman-teman. Kita bisa coba lagi sekali lagi. Nah, di sini sudah terblokir, berarti konfigurasi kita sudah berhasil ya teman-teman. Itulah tadi video tentang penjelasan dari Access Control List atau ACL. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Maaf bila terdapat kesalahan kata atau konfigurasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.